Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang jangan sampai menyesal. Batas akhir pencairan bantuan uang sebesar Rp600.000 di kantor pos kurang 7 hari lagi. Cukup bawa KTP sahabat YouTube semua agar bantuannya bisa dicairkan dan tidak hangus ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang jangan sampai menyesal. Batas akhir pencairan bantuan uang sebesar Rp600.000 di kantor pos kurang 7 hari lagi. Cukup bawa KTP sahabat YouTube semua untuk mencairkannya. Dan jangan lupa, jangan sampai hangus ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Jadi seperti ini ya sahabat YouTube, berdasarkan unggahan resmi dari pihak PT Pos Indonesia selaku penyalur bantuan Rp600.000 ini, bahwasanya di akhir tahun 2022 ini pihak PT Pos Indonesia menyalurkan 4 jenis bantuan sosial ataupun 4 jenis bantuan dari pemerintah pusat, yang 3 berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang 1 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk yang ketiga bantuan sosial ini, yang pertama adalah bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua, alokasi November dan juga Desember sebesar Rp300.000, dicairkan bersamaan dengan bantuan PKH tahap 4, di mana nominal bantuannya ini bervariatif tergantung jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima manfaat yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian dibersamakan juga dengan pencairan ataupun penyaluran bantuan pangan tunai atau program sembako untuk triwulan yang keempat untuk alokasi Oktober, November, Desember sebesar Rp600.000 ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan yang keempat yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah bantuan subsidi upah atau BSU, di mana persyaratannya adalah dicairkan kepada pekerja yang bergaji maksimum Rp3,5 juta yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per bulan Juli tahun 2022 ini. Kemudian termasuk warga negara Indonesia, bukan termasuk ASN, TNI ataupun Polri ataupun pensiunan, dan juga bukan termasuk penerima bantuan BLT UMKM, kemudian bantuan BLT BBM, bukan termasuk penerima bantuan PKH, dan juga bukan termasuk bantuan BPNT, dan juga bukan termasuk bantuan prakerja ya sahabat YouTube. Nah, bagi masyarakat warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah, yang sudah memiliki rekening Bank Himbara yang aktif tentunya, yaitu di Bank BRI, Mandiri, BNI, kemudian BTN, maka mulai dari tahap 1 hingga tahap yang ke-6, proses pencairannya langsung masuk ke masing-masing rekening pekerja tersebut. Dan bantuannya Rp600.000 sekali pencairan. Adapun untuk tahap yang ke-7, di mana para penerima bantuan subsidi upah ini berasal dari pekerja yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara yang aktif. Mungkin pernah memiliki rekening di Himbara, namun tidak aktif ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng pihak PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan subsidi upah untuk tahap yang ke-7 bagi para peserta yang dinyatakan mendapatkan bantuan subsidi upah ini namun belum memiliki rekening yang aktif di Bank Himbara, sehingga proses penyalurannya secara tunai di pihak kantor pos terdekat tentunya. Nah, berdasarkan unggahan resmi dari pihak PT Pos Indonesia, di mana hotline-nya masih ada sekitar 1 juta pekerja yang belum mengambil haknya di kantor pos. Nah, jadi
banyak sekali ya, 1 juta pekerja itu banyak ya. Apakah Anda salah satunya? Pastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah dengan mengecek melalui yang pertama https bsu.kemenaker.go.id, yang kedua bisa mengecek di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dan sahabat YouTube semua juga apabila di kedua website tersebut atau salah satunya dinyatakan menerima bantuan subsidi upah, maka sahabat YouTube semua bisa mendownload aplikasi Postpay dan silakan register di aplikasi tersebut. Nantinya sahabat YouTube semua akan mendapatkan kode barcode. Nah, nantinya sahabat YouTube semua diminta menunjukkan kode barcode tersebut ke kantor pos yang dekat dengan posisi sahabat YouTube semua. Nah, jadi tidak harus yang satu domisili dengan tertera di EKTP sahabat YouTube semua. Jadi di kantor pos manapun bantuan BSU ini bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, segera ambil bantuan subsidi upah ini sebelum tanggal 20 Desember tahun 2022. Jadi batas akhirnya pengambilan atau pencairan bantuan subsidi upah ini yaitu pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Lewat dari tanggal 20 Desember maka akan kembali ke kas negara, artinya hangus bantuannya ya sahabat YouTube. Bantuan subsidi upah atau BSU bisa diambil di kantor pos mana saja yang terdekat dari lokasi Anda. Jadi tidak berdasarkan kantor pos yang satu domisili dengan sahabat YouTube semua ya. Jadi di kantor pos manapun bisa. Yang penting syaratnya dengan membawa KTP asli dan kode barcode yang ada di aplikasi Postpay. Namun apabila sahabat YouTube semua tidak memiliki HP Android, maka sahabat YouTube semua bisa membawa KTP langsung ke kantor pos yang terdekat dengan lokasi sahabat YouTube semua. Nanti oleh pihak PT Pos Indonesia akan dicek, akan dilihatkan di daftar Danom penerima bantuan subsidi upah tersebut. Apabila nama sahabat YouTube semua memang ada di kantor pos tersebut, maka bantuan Rp600.000 bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Agar Anda leluasa mengambil bantuan subsidi upah, kantor pos buka dari hari Senin hingga hari Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 20 waktu setempat. Jadi untuk memudahkan untuk pengambilan bantuan subsidi upah ini biar leluasa, maka sahabat YouTube semua ini bisa mendatangi kantor pos mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Jadi full 1 minggu ya, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi ini sangat luar biasa ya upaya dari pihak kantor pos, pihak PT Pos Indonesia untuk mensukseskan ya program bantuan subsidi upah ini bisa 100% anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada para pekerja yang memenuhi syarat sesuai syarat yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, agar persentase pencairan bantuan subsidi upah ini bisa 100% ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua, apabila sudah dicek di website yang pertama bsu.kemenaker.go.id atau yang kedua bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, nama sahabat YouTube semua dinyatakan sebagai penerima bantuan subsidi upah di tahun 2022 ini, maka segera datang ke kantor pos yang terdekat dengan lokasi sahabat YouTube semua. Cukup bawa KTP asli dan menunjukkan kode barcode yang ada di aplikasi Postpay yang sudah didownload oleh sahabat YouTube semua. Apabila tidak bisa menunjukkan kode barcode di aplikasi Postpay dan memang kenyataannya sahabat YouTube semua tidak memiliki Android, maka dari pihak PT Pos Indonesia bisa mengecek di daftar Danom di kantor pos tersebut ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.